Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat-sehat saja. Kali ini kita berjumpa kembali di channel Cybersane. Nah, berikut ini yang akan saya review yaitu Nightcore UMS4 atau UMS4 dengan daya output 3 ampere ya. Sebelumnya saya juga udah pernah punya Nightcore Digicharger D4. Sudah dilengkapi dengan power supply juga. Kenapa saya butuh UMS4 ini? Karena saya butuh baterai yang besar sekali nanti, yang kemungkinan yang akan saya beli kembali baterai yang besar, yaitu seperti 21700 atau 26700 ya. Nah, di sini kita bisa lihat dia supportnya baterai apa saja: 21700, 26700. Sedangkan Nightcore Digicharger D4 ini cuma supportnya sampai 18650 ya. Bisa Anda lihat sendiri, dia supportnya di dusnya sampai 18650 saja. Baiklah, kita buka saja di dalamnya ada apa saja. Kita buka satu persatu. Nah, ini dia, tampak seperti ini chargernya. Dan di dalamnya juga, oh ternyata ada kabelnya juga. Cuman disayangkan masih micro USB ya, bukan Type C. Karena charger ini memang sudah masuk ke Indonesia sudah agak lama juga ya. Dari 4 tahun yang lalu sudah masuk ke Indonesia kalau tidak salah. Dan juga ada buku manualnya dengan berbagai macam bahasa, dari mulai bahasa Inggris, Spanyol, Belanda, Rusia juga ada kalau tidak salah. Dan ada kartu garansinya juga. Di Indonesia juga ada cabang Nightcore-nya juga ya. Ya, kalau tidak salah Jakarta ya. Kita kepinggirkan dulu yang tidak mau digunakan biar tidak penuh mejanya. Dan jika Anda mau beli produk Nightcore ini, di bagian atasnya sini bisa Anda gosok ya. Itu ada serial numbernya, ada kode khusus. Nanti kita bisa cek di situs Nightcore-nya apakah Nightcore ini yang asli atau tidak. Kebanyakan sih yang masuk ke Indonesia yang asli semua ya. Dan kabel yang disertakannya pun ya lumayan, 75 cm, sekitar 75 cm. Oh iya, Nightcore UMS4 ini juga support Quick Charge 3.0 ya. Dan dia juga uh, outputnya 3 ampere dan support juga Quick Charge 2.0 juga support. Dan jika kita mau mengisi satu slot saja, maka dia bisa menghasilkan output sebesar 3000 mAh per satu baterai ya. Sedangkan jika dua baterai dia bisa 2000 mAh. Sedangkan jika 4 baterai semua kita gunakan untuk lithium ion, itu bisa menghasilkan 1000 mAh per channel, satu channelnya ya. Per satu buah baterainya bisa 1000 mAh. Dan juga kita bisa set secara manual berapa ampere saja yang dibutuhkan untuk masing-masing slotnya itu. Jadi individual charger enak sekali, makanya saya membeli Nightcore ini. Kenapa individual charger? Oke, sekarang kita buka saja. Nah, karena Nightcore UMS4 ini tidak dilengkapi dengan power supply, makanya kita juga harus punya charger ya. Ya, diutamakan charger yang utama, yang harus punya charger ya, kita harus minimal punya charger quick charge ya, quick charge 3.0.
atau minimal jika menggunakan fast charger aja masih tetap bisa digunakan yang 5 volt 2 ampere masih bisa digunakan, karena umumnya kebanyakan HP sekarang juga menggunakan charger tersebut. Dan ini chargernya juga sudah support Qualcomm 3.0. Dan di bagian atas ini yang warna oranye itu yang support quick charge 3.0 nya ya. Sedangkan yang dua di bawahnya ini itu fast charger 2,4 ampere dengan 5 volt. Baiklah, kita pasangkan saja. Dan di sini saya menggunakan USB tester atau USB adapter yang support quick charge 3.0 ya. Masih terlihat sebelum dipasangkan 5,1 volt ya. Dan ketika dipasangkan langsung muncul 12,1 volt. Ini jika kita menggunakan quick charge-nya. Kita coba lepas dulu. Oh iya, sebelumnya di layarnya juga tertulis quick charge ya. Jika kita menggunakan quick charge 3 ya. Jika ke slot fast charger maka di USB testernya itu tertulis 5 volt saja, sedangkan di layarnya quick charge-nya hilang. Saya lebih senang menggunakan quick charge 3.0 saja karena biar bisa lebih cepat mengisi baterainya dan muncul kembali tulisan quick charge-nya muncul kembali ya. Kita coba dulu menggunakan baterai lithium ion 18650, dan ini ada satu baterai center yang nggak tahu merek apa ya. Saya juga nggak tahu baterainya merek apa. Dan ini ada satu baterai Sanyo bekas copotan dari laptop. Itu masih bagus baterainya, dan dari 6 sel 3 rusak total, yang 3 masih hidup. Coba kita cas saja. Nah, akan terlihat dia mau ngecas juga. Kita lihat kondisinya bagaimana. Ternyata sangat jelek sekali, poor, ditulisnya poor karena 347 mili ohm ya. Jadi baterai yang masih bagus harus di bawah 200 mili ohm. Nah, terlihat 347 mili ohm. Berarti udah di batas ambang standar baterai yang bagus, yang baiknya harus bagaimana. Tapi masih bisa digunakan untuk lampu senter. Untuk lampu senter atau apapun juga masih bisa digunakan. Oke, kita coba set. Kita mau cas berapa ampere. Misalnya kita mau cas itu bisa sampai 3000 mili ampere ya. Karena baterai kita nggak tahu baterai apa, kita cas saja dengan 500 mili ampere. Karena baterai ini sudah hampir penuh ya, kita cek dulu. Cuma 248 mili ampere ya, karena sudah hampir mencapai batas ambang penuhnya. Karena baterai ini tidak tertulis berapa ribu mili ampernya, saya nggak tahu baterainya berapa ribu mili ampere dan mereknya juga apa, sehingga sulit untuk dilihat. Oke, sekarang kita ganti menggunakan baterai Sanyo yang copotan dari laptop yang rusak gitu ya. Ada sebagian yang masih hidup. Nah, kita pasang, kita lihat dulu.
ternyata masih sangat bagus ya, terlihat dari mili ohmnya ya, di bawah ambang 250, berarti bagus ya. 120 mili ampere mili ohm ya, berarti bagus sekali, baterainya masih sehat. Saya lihat speknya juga, baterai ini tuh di internet ya, datasheetnya support sampai, kalau dicas tuh maksimum supportnya sampai 1500 mili ampere boleh digunakan ya. Nah, jika Anda ingin membeli baterai 18650, menurut saya sih sebaiknya jangan membeli yang sekitar 5000, 10.000, jangan deh. Itu kualitas baterai entah bagaimana, kadang-kadang di labelnya ditulisnya 9000 mAh, 8000 mAh, 6000 mAh, rasanya tidak mungkin untuk baterai 18650 ya. Kebanyakan baterai 18650 biasanya maksimumnya 3500 mAh atau 3000 mAh, seperti LG, terus Murata juga itu baik, Samsung itu baik juga baterainya, cuman cari yang originalnya saja. Baterai ini sih saya juga nggak tahu ya, entah baterai apa ini, tidak ada keterangan berapa ribu miliampernya. Cara ngetesnya cukup mudah juga sebenarnya. Kita cas saja dengan 500 miliampere. Jika dikatakan di sananya ditulisnya misalnya 4000 miliampere, kita kalkulasi aja 4000 miliampere bagi 500, kemungkinan 8 jam baru bisa penuh ya. Jika misalnya dalam 4 jam saja sudah penuh, itu berarti sekitar 2000 miliampere. Jika 1 jam sudah penuh, berarti kemungkinan ya 800 miliampere atau 900 miliampere lah, kurang lebih seperti itu ya, secara teorinya ya. Silahkan Anda coba aja sendiri nanti. Ya, kemungkinan itu berarti baterainya fake baterai atau baterai palsu yang berlabelkan berapa ribu miliampere, gitu aja sih. Mudah juga sih mendeteksinya ya. Yang saya suka dari charger ini tuh dia juga support baterai NiMH ya, seperti Sanyo NiMH atau Enloop juga dia support, NICD juga dia support. Kita tes aja dulu bagaimana. Oh, ternyata bertuliskan katanya. Berarti rusak ini baterai. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini baterai sepertinya. Kita coba saja dulu ganti-ganti port. Oh, tidak bisa juga, bersihkan dulu. Sementara bersihkan dulu, masukkan lagi. Oh, ternyata baterai ini sudah rusak sama sekali. Tulisannya tidak bisa, masih terus gitu ya. Jadi sudah tidak bisa digunakan kembali. Kita coba baterai lainnya, baterai Sanyo NiMH lain. Ternyata masih bisa. Yang ini dicas juga. Kita status baterainya kita lihat deh. Oh, ternyata pur juga baterainya ya, sudah di atas 500 mili ohm. Berarti sudah tidak, ya sudah mendekati umurnya lah, seperti itu. Dan satu hal yang paling saya suka dengan charger Nightcore ini adalah apa? Yaitu bisa bisa charger baterai alkalin juga loh. Baterai alkalin A2, A3 bisa kita cas semua itu. Biasanya ada yang tidak tahu sih, baterainya habis, baterai alkalin ini habis, dibuang saja ya. Padahal dengan charger ini masih bisa dicas baterainya. Jika baterai alkalin itu belum pernah dicas, bisa 3 sampai 5 kali dicas ya. Jadi awet sekali saya, karena banyak menggunakan keyboard wireless, mouse wireless, jadi sangat berguna sekali. Di rumah pun kita tinggal cas aja, paling juga tinggal tunggu 4 menit aja udah penuh kembali. Jika sudah tidak bisa dicas, ya tentu kita buang ya baterainya tentunya. Produk Nightcore ini semua berasal dari negara Tiongkok ya, yang sudah sangat terkenal sekali ke berbagai macam negara ya. Dia terkenal untuk chargernya, untuk senternya juga atau flashlightnya juga dia sangat terkenal sekali, dan
harga flashlightnya pun tidak murah-murah ya, banyak yang sekali yang sangat mahal sekali ya. Oke, sekarang bagaimana cara merubah status baterainya, posisi baterai di mana saja. Kita cukup tekan tombol C saja, ada huruf C, itu tinggal kita tekan saja di mana posisi baterainya ada tandanya. Jadi mau di slot 1, 2, 3, 4 semua akan terlihat, bisa dipantau secara individual ya, masing-masing. Nightcore ini juga bisa disebut harganya relatif ya. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. So, untuk harga supaya lebih realnya, sebaiknya Anda cek aja di toko online store di Indonesia ya. Cari saja Nightcore UMS 4 atau seri berapapun, ada, kebanyakan ada ya. Jika menurut Anda charger ini terlalu mahal, Anda juga bisa membeli alternatif Nightcore seri lain ya, seperti i4 atau i2 ya. Tentunya yang harus dengan spesifikasinya ada tulisan New Future-nya. Karena dengan New Future itu sudah support 21700 ya, baterai 21700 ataupun 26700 ya. Bisa Anda lihat gambarnya seperti di sini nih, gambarnya seperti ini. Dan juga ada juga jika Anda mau naik lebih tinggi lagi, ada UI itu harganya juga itu relatif juga ya, sekitar 175 ya, 175 ribuan, itu yang support semua 21700. Dan nah ini dia bentuknya seperti ini. Nightcore i4 atau UI2 tidak ada indikatornya ya, tidak ada, cuman LED aja, tidak ada graphical displaynya sama sekali ya. Dan tidak diketahui juga baterainya masih sehat atau tidak ya, sama sekali tidak ada petunjuknya ya. Dan ada satu lagi yang sangat mirip sekali dengan UMS4 ya, yaitu UM4. Jika di sini tertulis UMS4 ya, yang mirip dengan UMS4 itu karena dia sudah support 3 ampere ya, dan di bawahnya juga ada tulisan super charger ya, charger yang sangat super sekali istilahnya kayak gitu, yaitu seperti gambar di bawah ini, seperti gambar di video ini, yaitu Nightcore UM4 atau UM2. Tapi ya dia hanya support quick charge 2.0 saja ya. Jadi berarti 1500 di 1500 satu portnya, satu baterainya 1500 miliampere dia supportnya. Dua baterai 1500 miliampere juga. Jika 4 baterai dia supportnya hanya 750 miliampere per satu baterainya. Jika Anda memilih yang membeli yang UM4 ya tentunya. Dan harganya juga di bawah 300.000 ya, sekitar 300 sampai 300.000 lah kurang lebih. Nah, kenapa saya memilih UMS4? Karena dia supportnya 3000 mAh per satu baterai lithium ion ya, 2000 mAh per dua baterai lithium ion, dan 1000 mAh per 4 baterai. Itu dengan mode quick charge-nya ya, quick charge 3.0 ya. Sedangkan standarnya tentunya di bawahnya sedikit lah gitu. Dan jika Anda sekiranya ingin membeli yang lebih besar lagi chargernya, yaitu dayanya lebih besar lagi, yaitu Anda bisa membeli Nightcore SC4 ya, atau SC4 ya. Cuman kelemahannya dia hanya support sampai 18650 saja. Tidak support 21700, 26700 juga ya, dengan harga yang sangat mahal, fantastis, sekitar 500.000 lebih kalau tidak salah ya. Dan jika Anda punya baterai laptop yang sudah tidak kepakai atau power bank yang sudah rusak, kemungkinan ada sel-sel yang masih aktifnya ya. Jadi kalau Anda berani, bongkar saja dan periksa dulu baterainya dengan voltmeter atau multimeter. Anda bisa diketahui itu mana yang masih bisa dipakai ulang, dan ada juga yang sudah mati total yang tidak bisa dipakai ulang ya.
Nah, oke, sekarang kita bicarakan soal kelebihan dan kekurangan dari Nightcore UMS4 ini ya. Tentunya kita bicarakan dulu kekurangannya dahulu ya. Kekurangannya itu cuman beberapa saja sih kekurangannya sih. Coba Nightcore membuatnya dengan bukan micro USB ya, dengan Type C lebih tentunya lebih umum lagi sekarang digunakan. Charger HP pun sekarang banyak yang menggunakan Type C. Dan yang kedua yaitu jika misalnya Nightcore eh, membuat fungsi untuk discharge baterai atau untuk pengosongan baterai itu akan sangat berguna sekali ya tentunya. Dan juga itu saja sih kekurangan sih nggak ada lagi ya. Oke, sekarang bicara soal kelebihannya. Kelebihannya yaitu masing-masing channel kita bisa atau masing-masing baterai ya tentunya. Kita bisa set berapa ampernya. Pengen berapa mili ampere kita bisa set masing-masing tiap baterainya bisa kita set masing-masing ya. Tidak seperti charger lain dan yang tidak bisa juga banyak yang tidak bisa bahkan. Bahkan ada beberapa charger merek tertentu ya, tidak akan saya sebutkan di sini. Dia langsung memberikan chargernya itu sebanyak 2 ampere. Ya tentunya itu juga akan memperpendek umur baterai lithium ion kita ya. Dan kelebihan yang kedua yaitu displaynya ini enak sekali dilihat. Soalnya kenapa? Memberitahu umur baterai kita masih baik atau sudah buruk. Itu saja. Jadi di bawah 200 mili ohm tentunya baterai itu layak digunakan dan baik sekali. Di atas 250 ohm ya Anda berarti siap-siap harus mengganti baterai Anda gitu saja. Masing-masing ya eh, berimbang lah kekurangan dan kelebihannya. Oke, terima kasih. Ulasannya sudah selesai. Sampai di sini dulu. Jika menurut Anda berguna, bantu subscribe, like juga, komentar juga, atau mau share juga boleh. Dan untuk komentar juga Anda bisa bertanya di bawah ini tentang charger ini bagaimana. Nah, itu aja dulu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.